Kenapa orang-orang ateis? Karena mereka belum yakin sama Allah. Orang-orang Muslim sudah yakin sama Allah. Ini semua ciptaan Allah selesai. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa yang mengatur semua ini kecuali Allah. Karena mereka belum yakin, Allah buat mereka meneliti. Akhirnya mereka ada yang masuk Islam karena melihat keajaiban langit, ada yang masuk Islam karena melihat keajaiban lautan, karena melihat hewan-hewan dan segala macam hal. Maka ayat ini walaupun tentang masalah langit, tapi bisa ditarik kepada semua ciptaan Allah. Kalau kita coba cari kisi kekurangannya, kita tidak akan temukan. Karena Allah menciptakannya dengan sempurna. Kalau ada orang yang kebetulan lahir cacat, itu persentase cacat. Gagal, ya, kalau dalam bahasa ilmiah tanda kutip gagal ciptaan, ya. Gagal tidak sempurna. Berapa persentasenya? Itu 1% atau bahkan di bawah 1%. Di sini dari semua yang hadir misalnya, mayoritasnya hadir berapa ratus orang, Masya Allah yang hadir misalnya. Siapa di antara kita yang cacat misalnya? Buta matanya, tuli telinganya, buntung tangannya. Kalaupun ada mungkin satu ataupun tidak ada bahkan. Artinya secara persentase seperti itu. Kalau ada orang yang, maaf kalau kebetulan nasibnya begitu ya, misalnya belum diberikan anak misalnya. Mandul. Ini persentasenya di bawah 1%, jauh, 0,0 sekian persen. Sebab semua manusia umumnya melahirkan. Itu sebagai ujian bagi dia. Bagaimana dia lebih giat untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya Allah SWT. Dan itu bukan sebuah kekurangan. Itu bukan sebuah kekurangan. Karena itu bukan jadi tolok ukur. Kalau secara kekurangan atau kelebihan tidak bisa dimasukkan sebagai sebuah kekurangan. Anda misalnya masak-masakan. Masakan itu ternyata ada 1% dari 100% itu yang dianggap kekurangan. Misalnya Anda menata sendoknya yang keliru. Tadinya dibuka, misalnya Anda tutup. Maka menjadi nilai kekurangan 1% saja. Karena dianggap kekurangan. Itu tidak berpengaruh pada kualitas makanan tersebut. Ya. Misal contoh. Yang dianggap berpengaruh itu kalau persentase kekurangannya lebih besar daripada kelebihannya. Kayak misalnya contoh 100% masakan Anda. 50% enak, 50% tidak. Mungkin itu masih oke. Masih dianggap punya kekurangan. Atau lebih besar. 60% kekurangan, 40% kelebihannya. Tapi kalau sudah 60%, 70% kelebihan. Sisanya kekurangan. Sedikit kelebihan garam. Orang masih anggap itu oke. Ciptaan Allah ini tidak ada seperti itu. Tidak ada kekurangannya. Semuanya sempurna. Kalaupun ada yang persentase kecil tadi itu sebagai ujian kepada sebagian orang saja. Gitu ya. Yang dengan itu pun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia derajat yang tinggi. Sebagai contoh, kata Nabi SAW, ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi, hadis sahih, siapapun hambaku yang aku mengambil kedua kecintaannya, maksudnya kedua matanya dibutakan, maka aku akan jamin baginya surga. Allah uji dia, dari semua hamba yang melihat, dia buta. Maka kalau dia bersabar, Allah kasih dia surga. Ya. Saya beberapa cuplikan para hafidh Quran di Timur Tengah. Mereka hafidh Quran dan buta matanya. Ditanya di wawancara, sampai wawancara itu netesin air mata ditanya. Bagaimana Anda hafal Quran? Ya saya mulai, orang tua saya pun membantu. Diceritalah tentang pengalaman dia. Terus ada pertanyaan terakhir yang sensitif. Kata pembawa acaranya, apakah Anda merasa menyesal, marah sama Allah karena Anda lahir dalam kondisi buta? Dia bilang, tidak demi Allah. Sama sekali. Saya terus mensyukuri nikmat Allah karena saya buta. Akhirnya Allah jaga mata saya dari yang haram. Dan saya bisa hafal Quran. Dan dengan ini saya bisa mendapat surga. Hanya dengan saya bersabar. Jadi ternyata mungkin di pandangan kita mereka susah. Belum tentu di pandangan orang itu dia susah. Ada satu syekh di Riyadh. Masuk ke satu rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Dia setiap pekan dia buat jadwal, walaupun orang itu tidak dikenal sama dia, dia pamit sama pemilik rumah sakit, kebetulan dia kenal, rumah sakit swasta. Dia cuma keliling di kamar-kamar, bahwa dia mengatakan Assalamualaikum, karena mayoritasnya Muslim, karena di Riyadh mayoritasnya Muslim gitu ya. Dia masuk rumah sakit itu, lalu dia katakan Assalamualaikum, sabarlah, ada hadis Nabi begini, ada yang mau ditanya nggak masalah agama, itu cuma ijtihad dari dia, mau cari pahala ekstra gitu ya. Satu waktu dia masuk ke satu kamar, di situ ada satu anak muda, kakinya digip karena dia tabrakan, sudah 2 tahun atau berapa tahun gitu. Dia digantung kakinya, susah nggak bisa bergerak. Sampai betul-betul retakan kaki tulang itu sudah bisa disembuhkan baru dibuka. Seperti kita tahu lah kalau orang digip kaki atau tangannya yang patah ya. Intinya teman-teman sekalian, Syekh ini begitu lihat, dia lihat dari semua pasien ini orang yang paling berat ujiannya. Maka dia bilang bersabarlah ya, mudah-mudahan Allah kasih kamu pahala gini. Tiba-tiba anak muda itu mengagetkan, dia mengatakan, Alhamdulillah Syekh. Saya sangat bersyukur kaki saya patah begini. Kata Syekh, kok bisa? Kenapa kok bisa bersyukur? Dia ceritalah.
Dia bilang, saya ini seorang anak muda tinggal di Riyadh yang sangat ugal-ugalan. Dulu, nakal banget. Semua apa yang saya lakukan, kejahatan saya lakukan. Yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Saya malas sekali sholat, saya tidak pernah baca Quran. Dan Syekh, Anda tahu, 2 tahun lalu ada saya pertama ditabrak. Saya marah-marah dengan diri saya sendiri, marah dengan keluarga saya marah dengan Allah. Kenapa ini terjadi gitu? Tapi saya tidak punya pilihan. Mau nggak mau harus, kaki sudah patah. Sehingga 1 bulan pertama saya sangat terganggu dengan keadaan saya. Tapi lama-kelamaan keadaan memaksa saya untuk menerimanya. Nggak bisa. Harus saya terima. Saya marah-marah pun tidak bisa membantu menyembuhkan saya. Setelah itu saya mulai melihat di TV, ditunjuk TV di kamar hotelnya. Saya mulai mendengarkan ayat Al-Quran. Karena bahasa Arab dia ngerti. Kalau kita dengan terjemahannya. Dia bilang saya mulai mengerti apa yang diucapkan dalam Al-Quran tersebut. Mulai saya renungi pelan-pelan. Anda tahu Syekh, semenjak itu saya mulai membaca Al-Quran, saya mulai coba membenahi diri saya mulai sholat, yang dulu saya tidak pernah kerjakan. Dan saya mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Dan perlu Anda tahu, selama saya di atas ranjang rumah sakit ini, di sini saya hafal Quran 30 juz. Dan saya terus mensyukuri nikmat ini. Itu luar biasa. Jadi kadang-kadang Allah datangkan ujiannya dengan tujuan-tujuan tertentu. Gitu kan? Allah mau kita belajar dari kehidupan tersebut. Mungkin itu cara Allah menarik kita supaya kita bisa dekat dengan dia. Berapa banyak orang lebih dekat dengan Allah setelah anaknya meninggal, setelah bercerai rumah tangganya, setelah berangkut usahanya, ya setelah ditinggalkan oleh teman-temannya misalnya. Banyak orang akhirnya dia jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah Allah yang sangat banyak. Baik, selanjutnya Allah menggambarkan juga tentang keajaiban langit ini dan fungsi daripada bintang-bintang. Fungsi daripada bintang-bintang. Allah berfirman di ayat 5-nya, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa 'atadna lahum 'adzabas sa'ir." Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat, ini yang depan mata yang kalian bisa lihat ya, dengan bintang-bintang. Setiap malam kita lihat bintang-bintang tersebut. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar untuk syaitan. Di sini sebenarnya lebih makna rajam. Rajam ya, kalau orang dalam Islam kan kalau orang berzina sudah menikah kepergok kan dirajam, dilemparin batu ya. Jadi rajam itu alat yang digunakan untuk lempar, menghukum.